Halo sahabat alur cerita lover, kembali lagi ke channel ini. Mohon dukungannya ya dengan klik like and subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini alur cerita lover menceritakan film Bollywood dari Zindagi tahun 2016. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Semoga sahabat semua terhibur. Film ini mengisahkan kehidupan seorang wanita bernama Kaira, yang berprofesi sebagai penata sinematografi untuk film. Kaira yakin suatu hari akan bisa membuat filmnya sendiri. Ia memiliki sikap blak-blakan dan sinis, sehingga tak ada yang berani mengusiknya. Kaira memiliki teman bernama Fatima yang biasa dipanggil Fati. Ia bekerja sebagai penata rias artis. Walau demikian, hasil gambar Kaira memang bagus, sehingga ia disukai oleh sutradara dan produser. Kaira sedang syuting film di Singapura. Malamnya ia berkencan dengan Raghavendra, yaitu produser di tempatnya bekerja. Ia mengutarakan keinginannya untuk membuat film sendiri. Raghavendra pun berjanji untuk membantunya. Saat bersamaan, Sid pacar Kaira menelpon. Raghavendra menyuruh Kaira untuk mengangkatnya, namun Kaira menolaknya. Setelah itu mereka pergi ke bandara dan kembali ke Mumbai. Sesampainya di Mumbai, Raghavendra mengantar Kaira sampai ke tempat kosnya. Ragnu mengajaknya makan malam. Kaira menyetujuinya dan mereka pun berpisah. Kaira tinggal bersama Alka. Alka sudah terbiasa dengan Kaira yang tidak bisa diatur, tidak stabil dan kurang menyenangkan. Malamnya, Kaira makan malam bersama Sid, teman masa kecilnya yang juga pemilik restoran. Saat sedang berbincang, datang teman Sid menghampiri mereka. Kemudian Sid menyapanya. Kaira terlihat tidak suka. Setelah teman Sid pergi, Kaira mengatakan kalau ia telah tidur bersama Raghavendra. Sid pun terdiam. Kemudian Kaira pergi meninggalkan Sid dan meminta maaf padanya. Teman-teman Kaira berkumpul bersiap untuk pergi ke goa. Kaira sendiri yang tidak suka untuk pergi ke sana, karena selain ke sana hanya untuk bekerja, ia juga tak ingin pulang ke rumah orang tuanya. Saat bersamaan, ibu Kaira menelponnya. Kaira sangat kesal karena ibu selalu menanyakan makanan kesukaannya. Ia merasa bukan seperti anak kandung. Setelah itu Kaira kembali menerima telepon. Saat kembali, ia sangat bahagia tidak jadi pergi ke goa, karena ia mendapatkan job untuk membuat video musik. Di tempat syuting, Fatih memberitahu Kaira kalau dirinya sedang hamil. Kaira pun memberinya selamat. Ketika itu Raghavendra datang. Ia juga membawa kabar bahagia, bahwa mereka mendapat tawaran untuk syuting di New York. Kaira pun sangat senang. Syuting pembuatan video musik pun dimulai. Saat proses syuting, Kaira dan Raghavendra terlihat begitu akrab. Setelah pembuatan video musik sukses, mereka mengadakan pesta. Raghu mengajak Kaira untuk berbicara berdua. Ia mengatakan kalau ia harus berangkat lebih dulu ke New York. Tanpa basa-basi Kaira pun mempersilahkan. Raghu mencoba menjelaskan bahwa di proyek mereka nanti akan bergabung Gautami Sarma, yaitu mantan kekasih Raghu. Ia mengungkapkan perasaannya dan ingin mengajak Kaira untuk ke jenjang lebih serius. Namun Kaira malah menyuruhnya untuk segera pergi dan berlalu meninggalkan Raghu. Ia terlihat tak peduli dengan kepergian Raghu. Raghu pun kecewa. Setelah beberapa hari, Kaira merindukan Raghu. Di minimarket ia melihat sambal dengan merek Raghu. Ia pun membelinya. Ia ingin menghubungi Raghu namun tidak jadi karena merasa pria yang harus lebih dulu. Keesokan harinya, Kaira bertemu Fatih. Ia mengungkapkan kekesalannya pada pemilik kos, yang mengusirnya karena ada peraturan baru bahwa yang boleh tinggal di tempat kos itu hanya yang sudah berkeluarga. Fatih menanyakan apakah Raghavendra sudah menelponnya. Ia juga memberitahu Kaira bahwa Raghavendra sudah bertunangan di New York. Kaira tidak percaya mendengar berita itu. Ia sangat syok. Lalu ia pergi ke minimarket dan melempar beberapa botol sambal bermerek Raghu. Kemudian berjalan kaki tanpa tujuan. Ia juga mengalami insomnia. Sampai akhirnya dengan terpaksa Kaira harus kembali ke rumah orang tuanya. Setelah mengosongkan tempat kos dan berpamitan pada Alka, Kaira pun berangkat ke goa. Sesampainya di rumah, paman dan bibi Kaira menanyakan tentang pekerjaannya. Ayah membela Kaira. Mereka meremehkan pekerjaan Kaira bahkan mengira Kaira mengalami kelainan seksual karena belum menikah di usianya.
Walaupun kesal, Kaira mencoba menjelaskannya. Namun ketika di ruang makan pun, mereka masih membahas pernikahan. Kaira semakin kesal dan meninggalkan rumah lalu tinggal bersama sahabatnya Jackie. Di sana Kaira juga tetap tidak bisa tidur. Keesokan harinya, ayah mengenalkan Kaira pada temannya seorang pemilik restoran. Ia meminta Kaira untuk membuatkan video promosi untuk restorannya. Ketika ingin memulai mengambil gambar, pekerjaan mereka terhambat karena sedang ada seminar mengenai kesehatan jiwa. Kaira dan Ganju menunggu di depan aula. Saat itu tak sengaja Kaira mendengar materi yang sedang dibicarakan. Ia pun tertarik lalu ikut masuk ke aula. Ia suka dengan cara penyampaian Dr. Jengenggir Han yang biasa dipanggil Juk. Kaira datang ke tempat Dr. Juk. Kaira tak sabar untuk menunggu. Saat ia ingin pergi, Juk sudah ada di depan pintu. Kemudian ia masuk dan meminta Kaira untuk menutup pintu. Juk memperkenalkan diri, lalu mulai mencari tahu tentang Kaira. Awalnya Kaira hanya bilang kalau ia tak bisa tidur. Kemudian menceritakan masalahnya namun ia mengatakan pada Juk kalau itu kisah sahabatnya. Kemudian Juk bercerita tentang dongeng seorang pendaki gunung yang berkeinginan untuk mendaki gunung tertinggi namun mati sia-sia. Faham dengan makna yang didapat dari dongeng itu. Akhirnya Kaira jujur kalau yang ia ceritakan tadi adalah kisahnya. Sesampainya di rumah Jackie, ternyata sudah ada Raghu Vendra di sana. Kaira memutuskan untuk tidak ikut proyek di New York. Ia juga meluapkan kekesalannya pada Raghu, lalu menyuruhnya pergi. Setelah Raghu pergi, Jackie meyakinkan kembali keputusan yang diambil Kaira. Kaira menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Juk, bahwa untuk menggapai impian, jika kita belum siap untuk menempuh jalan yang sulit, mengapa tidak menggunakan jalan yang lebih mudah? Jackie pun memeluk Kaira. Malam pun tiba. Kaira bersiap untuk tidur. Ia yakin malam ini akan bisa tidur nyenyak. Benar saja, untuk pertama kalinya Kaira bisa merasakan tidur yang nyenyak. Ia bermimpi berada di tengah-tengah para pekerja proyek, dan terjatuh dari gedung, kemudian terbangun. Kaira menceritakan semua mimpinya pada Juk, mulai dari terjatuh ke lumpur, kamera yang tersangkut, dan sekumpulan wanita yang sudah menikah sedang menunjuk dan menertawakannya. Juk menjelaskan kalau untuk membeli kursi saja kita boleh memilih. Bagaimana dengan memilih untuk pendamping hidup? Kemudian Kaira menyimpulkan kalau wanita di dalam mimpinya adalah yang beranggapan bahwa hanya pernikahanlah hubungan yang dapat diterima, dan kamera yang tergantung memiliki makna seperti masa depannya yang menggantung di udara. Juk kagum pada Kaira yang cepat mengerti. Juk memberikan PR pada Kaira untuk berbicara pada ayah dan ibunya masing-masing 10 menit. Kaira pun terkejut mendengarnya lalu pergi meninggalkan Juk. Di perjalanan pulang, ia mencoba untuk menelpon dan mengobrol dengan ayahnya. Namun setelah selesai berbicara di telepon, ia hanya menghabiskan waktu 4 menit saja. Kemudian ia menelpon ibunya. Namun ibu sedang sibuk dan menutup teleponnya. Kaira berpikir dia tak akan sanggup menyelesaikan PR dari Juk. Seperti biasanya, Kaira datang untuk sesi berikutnya. Namun Juk menulis pesan kalau ia menunggu di pantai. Kaira pun mendatangi Juk. Juk menanyakan PR Kaira. Kaira mengatakan kalau ia belum menyelesaikan tugasnya. Juk bertanya kenangan indah masa kecil apa yang dimiliki Kaira. Namun Kaira tak bisa menjawab. Juk mengatakan kalau orang tua harus memberikan kenangan manis bagi anaknya. Ia bercerita kalau dirinya juga memiliki anak, namun ikut bersama ibunya setelah perceraian. Ia menyesal karena belum memberikan banyak kenangan untuk anaknya. Kemudian Kaira ingat dengan Saira, yaitu boneka kesayangan pemberian dari ayah saat ulang tahunnya. Malamnya, Kaira menceritakan kekesalannya pada Jackie. Ketika itu ada seorang pria tampan yang bernyanyi sangat indah. Pria itu seperti mengarahkan lagunya pada Kaira. Setelah selesai bernyanyi, Kaira dan Jackie menghampirinya. Mereka pun berkenalan. Pria itu bernama Rumi. Rumi dan Kaira pun jatuh cinta. Kaira menceritakan kedekatan dirinya pada Juk. Namun ia masih ragu karena harus mendengarkan musik selama 24 jam. Juk menyuruhnya untuk berterus terang. Kaira memikirkan perkataan Juk. Namun belum sampai hubungan mereka semakin serius, Kaira memutuskan untuk mengakhirinya. Ia merasa tak nyaman dengan hubungan romantis. Ia lebih nyaman jika bersama teman-temannya.
karena merasa bebas dan bisa menjadi diri sendiri. Juk mengatakan bahwa ada rasa takut pada diri Kaira untuk memulai hubungan dengan seorang pria. Kaira pun terdiam. Juk meyakinkan Kaira bahwa sesuatu yang rusak masih bisa untuk diperbaiki. Kaira setuju dengan perkataan Juk. Jackie sedang berbicara dengan Fatty melalui panggilan video. Kemudian Kaira datang. Ia menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Fatty mengatakan kalau Jackie sudah punya pacar. Kaira merasa kecewa karena Jackie tidak bercerita padanya. Mereka pun akhirnya berdebat. Fatty yang tak bisa melakukan apa-apa meninggalkan panggilannya. Kaira sangat kesal. Keesokan paginya, Kaira membawakan makanan untuk Jackie. Mereka pun berbaikan. Sesi kali ini Juk mengajak Kaira bersepeda untuk mengganti suasana. Karena menurut Albert Einstein orang gila adalah yang selalu melakukan hal sama namun mengharapkan hasil yang berbeda. Juk juga mengatakan kalau gemetar bisa terjadi saat kedinginan, demam, atau saat seseorang itu merasa takut. Sekilas Kaira mengingat masa lalunya. Lalu ia tersadar dan melanjutkan menggayuh sepeda. Kaira terjatuh dari sepeda. Namun saat Juk ingin membantunya, waktu bertemu mereka sudah habis. Juk pun meninggalkan Kaira. Di rumah, semua sibuk dengan pesta Kido. Kaira menghampiri Kido. Saat itu pamannya mengajak Kaira lalu mengenalkannya pada seorang pria. Kaira secara belak-belakan langsung menolaknya. Saat berkumpul dengan keluarga, semua memuji Kido yang mendapat beasiswa dan langsung direkrut oleh perusahaan. Paman mengatakan kalau ia akan menjadi orang sukses sambil melirik ke arah Kaira. Kaira mencoba menahan amarahnya. Namun tak sampai di situ. Mereka juga membeda-bedakannya dengan Kido. Akhirnya amarah Kaira pun mencuat. Ia meminta semuanya berhenti jadi orang tua jika terus-menerus mengeluh. Dan membeda-bedakannya anaknya. Ia merasa dibuang karena dititipkan pada kakek dan nenek, lalu mengambilnya kembali saat ia sudah nyaman bersama mereka. Hanya karena ia tak naik kelas. Kaira juga memberitahu mereka kalau dirinya sedang menjalani terapi kejiwaan. Ia mempersilahkan keluarganya kalau menganggap dirinya gila, lalu pergi meninggalkan mereka. Ibu menyuruh Kido untuk mengejar kakaknya. Kemudian paman mencoba membela orang tuanya. Namun ternyata selama ini Kido juga merasakan hal yang sama seperti kakaknya. Kaira terus berjalan sambil menangis. Lalu Kido menyusul dan menyuruhnya masuk ke mobil. Kido menanyakan keadaan Kaira. Kaira bertanya pada Kido apakah masa kecilnya bahagia. Kido mengatakan kalau ia bahagia ketika ada Kaira di sisinya. Kemudian Kaira menunjukkan buku dongeng kesukaan Kido waktu kecil. Kido pun sangat senang. Seperti biasa, Kaira menceritakan kejadian semalam pada Juk. Juk menjelaskan kalau orang tua sering mengucapkan kata jangan menangis, tersenyumlah, dan melarang kita untuk membenci. Itu karena agar rumah menjadi damai. Namun ketika ingin mencintai, sistem emosional dalam tubuh menjadi kacau, sehingga kesedihan, amarah, kebencian, tidak bisa diungkapkan. Juk tidak mempermasalahkan jika seseorang melupakan amarahnya. Kaira mengingat kejadian masa kecilnya ketika dititipkan di rumah nenek. Bisnis ayahnya gagal di Goa, sehingga mengharuskannya pergi ke Timur Tengah untuk mencari bisnis baru. Awalnya ia bahagia tinggal dengan kakek dan neneknya. Ia sering menulis surat untuk orang tuanya menanyakan kapan mereka kembali. Setiap minggu kakek yang mengantarkannya untuk memasukkan surat ke kotak surat. Namun ia tak pernah mendapat balasan. Lalu saat orang tuanya kembali ke Goa, ia membawa adik baru yaitu Kido. Kaira merasa cemburu. Ia bertanya apakah ibunya menerima surat darinya. Ibu menjawab kalau ia menempelkan surat Kaira di kulkas, agar bisa melihatnya setiap hari. Kaira merasa bahagia. Kemudian ia membuat surat lagi dan akan memberikannya langsung pada ibu. Namun saat ia ke kamar ibu, kakek sedang memarahinya karena tak membalas surat Kaira. Ibu mengatakan kalau ia tak mau membuat Kaira berharap, karena ibu belum bisa membawanya sampai bisnis ayah kembali lancar. Ia tak sanggup untuk mengurus dua anak. Kaira sangat kecewa mendengarnya. Ia memutuskan untuk tidak berbicara, bertanya, dan menulis surat lagi pada mereka. Kakek selalu menyemangati Kaira, namun Kaira menjadi pendiam dan tertutup. Ia sering marah, menangis, dan usil. Sampai akhirnya ia tak naik kelas, bukan karena surat Kaira,
atau karena jauh dari Kaira. Tapi karena ia tak naik kelas jadi orang tuanya mengambilnya kembali dari kakek dan nenek. Kaira merasa sangat sedih. Ia menangis terseduh-seduh. Juk mempersilahkan Kaira untuk menangis. Karena setelah menangis pasti ia akan tertawa kembali nantinya. Lalu Juk memberikan minum pada Kaira. Kaira pun merasa sangat lega. Juk meminta Kaira untuk membuang rasa takut. Baik itu takut dibuang maupun takut sendirian. Beban ini yang membuatnya sulit menjalin hubungan selama ini. Jadi ia akan meninggalkan sebelum ia ditinggalkan. Karena takut kepedihan masa lalunya akan terulang lagi. Juk meminta Kaira untuk mencoba meninggalkan rasa takut itu dan belajar menerima kehidupan. Di sepanjang jalan pulang, Kaira memikirkan perkataan Juk yang menyarankannya untuk memaafkan orang tuanya. Jika itu sulit, anggap mereka sebagai orang lain yang bisa berbuat salah kapan saja. Saat masih kecil mungkin sulit melakukannya. Namun setelah dewasa apa salahnya untuk mencoba. Juk juga mengingatkan jangan sampai masa lalu menghancurkan masa depan. Kaira pun mulai bisa tersenyum. Ia sangat lega karena semua beban yang ada di hati dan pikirannya sudah dikeluarkan. Ia mencoba menghadapi hidup dengan lebih positif lagi. Kaira memberikan bunga pada ibu dan menempelkan menu favoritnya di dinding dapur. Ibu pun meminta maaf pada Kaira. Kaira lebih mudah tersenyum sekarang. Ia juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Tidur pun sudah bisa nyenyak. Kebahagiaan masa kecilnya dulu yang sempat hilang, kini sudah kembali lagi. Kido menanyakan masalah pekerjaan. Kaira mengatakan kalau ada perusahaan yang akan membiayai film pendeknya. Dan ia memutuskan untuk syuting di Goa. Keesokan harinya itu adalah sesi terakhirnya bersama Juk. Juk memberikan pesan terakhir bahwa kita semua adalah guru di sekolah kehidupan kita. Hidup itu seperti teka-teki. Dokter seperti dirinya hanya membantu mencari serpihan yang hilang. Namun yang bisa menyelesaikan teka-teki itu adalah diri kita sendiri. Kaira sedih karena sesi akan berakhir. Ia ingin bertemu Juk di luar sesi itu sebagai teman atau yang lainnya. Juk menolaknya. Kemudian Kaira mengungkapkan perasaannya pada Juk. Juk menghargai perasaan Kaira. Ia mengatakan kalau dirinya juga sangat menyukai Kaira. Namun hanya sebatas dokter terapis dan pasien. Ia tidak ingin dianggap melanggar kode etik. Kaira menyesal sudah mengutarakan perasaannya. Namun Juk mengatakan lebih baik diutarakan daripada membusuk di dalam diri. Kaira tidak ingin sesinya berakhir. Ia belum siap kalau akan menghadapi masalah lagi. Juk meyakinkan Kaira kalau dirinya pasti mampu untuk menyelesaikan masalah. Kaira melihat-lihat sekeliling. Ia masih sangat berat untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian Juk pun berjabat tangan dengan Kaira. Ketika hendak pergi, Kaira kembali dan memeluk Juk. Juk pun membalas pelukan Kaira. Setelah Kaira pergi, Juk kembali ke kursinya. Sedangkan Kaira menangis karena sedih meninggalkan rumah Juk. Fatih akhirnya melahirkan bayinya. Dan memanggil Kaira ibu juga. Cerita beralih saat pertempuran di Goa tahun 1703. Seorang kopral bernama Baltazar berjuang memimpin pasukan Portugis selama 14 tahun. Tidak ada yang tahu kalau ternyata ia adalah seorang wanita bernama Dona Maria yang menyamar sebagai pria. Ini satu-satunya cara untuk menjaga harkat dan martabatnya. Selama 14 tahun juga dirinya bertempur di 2 pertempuran. Pertama di medan tempur. Dan yang kedua bertempur dengan dirinya sendiri memerangi ketakutan. Suatu hari, identitasnya terbongkar di medan tempur. Namun takdir mempertemukannya dengan Kapten Afonso, yang merupakan komandan pertahanan dan seorang dokter. Bukan hanya menyelamatkan hidup dan menyembuhkan luka Dona Maria, ia juga melenyapkan rasa takutnya, dan membebaskannya dari bayang-bayang Kopral Baltazar. Ia pun memiliki keberanian untuk menghadapi dirinya sendiri. Akhirnya ia merasa bebas dan hidup kembali. Kemudian Dona Maria diangkat menjadi komandan wanita pertama dalam pasukan Portugis. Sekarang ia hanya bertarung di 1 pertempuran yaitu medan tempur. Film itu ditujukan untuk Dr. Jahangir Khan. Lampu-lampu pun menyala. Semua penonton bertepuk tangan dan terpukau dengan film pendek garapan Kaira, Rumi, Raghavendra, dan Sid ikut menyaksikan pemutaran film itu. Kaira merasa sangat bahagia. Ibu, ayah, dan Kido pun bangga pada Kaira. Kemudian seorang pria menghampiri Kaira. Ia sangat menyukai konsep cerita dirinya.
Ia menebak kalau itu adalah kisah Kaira. Kaira mengira pria itu juga seorang pembuat film. Namun ternyata ia adalah seorang desainer furniture. Mereka pun asik mengobrol, menandakan kalau Kaira siap untuk membuka hatinya kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.